Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi yang sehat. Kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Siombing. Hari ini kita akan kembali membahas materi-materi di PJOK. Materi di kelas 1 SD ya, Nak. Nah, oke. Jadi, Bapak harap kamu bisa mendengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Dan ketika Bapak memperagakan tentang materi yang kita bahas hari ini, kamu amati dengan baik supaya kamu bisa mempraktekannya di rumah. Oke, kita mulai. Kita masuk ke pelajaran 4 ya anak-anak. Pelajaran 4 dengan materi sikap berdiri dan berjalan. Nah, sikap berdiri apa yang akan kita bahas dan sikap berjalannya kamu perhatikan dengan baik. Oke, yang pertama seperti biasa ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak Bapak. Kompetensi dasar 32 dan 42. 32 untuk pengetahuan, 42 untuk keterampilan. Nah, lanjut tujuan pembelajaran kita. Nah, ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berdiri dengan benar. Setelah itu, siswa dapat mempraktekkan prosedur gerakan berdiri dengan benar. Lalu, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berjalan dengan benar. Lalu, siswa dapat mempraktekkan prosedur gerakan berjalan dengan benar. Oke, bisa dijelaskan bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan. Dan bisa kamu praktekkan bagaimana cara berdiri dan cara berjalan yang akan kita pelajari hari ini. Lanjut, seperti biasa gerakan non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif kembali Bapak ingatkan. Ya, untuk materi kita ini ada gerakan berjalan berarti lokomotor karena berpindah tempat. Lalu ada gerakan berdiri berarti gerakan non-lokomotor karena tidak berpindah tempat. Jelas ya anak-anak? Nah, kita lanjut. Aktivitas gerak dasar yang kita pelajari ada dua, sikap berdiri dan sikap berjalan. Nah, kita mulai dari sikap berdiri. Sikap berdiri yang akan kita bahas adalah yang pertama berdiri tegak, yang kedua berdiri istirahat, yang ketiga berdiri membelakangi dan merapat ke tembok. Berdiri tegak, berdiri istirahat, dan berdiri membelakangi tembok. Nah, bagaimana ketiga hal ini kita bahas satu persatu. Yang pertama berdiri tegak. Nah, kamu perhatikan berdiri tegak ini ya. Kira-kira seperti apa cara berdiri tegak yang baik? Berdiri tegak, sikap berdiri tegak, kaki rapat. Oke, ya nak, kaki rapat. Kedua tangan di samping badan, dengan posisi tangan mengepal, pandangan lurus ke depan. Inilah sikap berdiri yang baik. Oke, secara teori. Nah, secara praktek bagaimana kamu perhatikan Bapak melakukan gerakan berdiri tegak. Ini dia. Yang kedua berdiri istirahat. Nah, gerakan istirahat ya nak. Oke. Bagaimana berdiri istirahat ini? Berdiri tegak, kaki dibuka ke kiri, kedua tangan berpegang di belakang pinggang. Nah, kamu lihat tangannya berpegang di belakang pinggang. Nah, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Pandangan ke depan. Inilah sikap berdiri istirahat. Ya, yang biasa kita lakukan ya kalau kita sedang baris ya karena istirahat tempat krek. Nah, inilah posisinya, gerakannya dan cara berdirinya. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan ini nak. Yang ketiga, berdiri membelakangi dan merapat ke tembok. Nah, ini dia nak. Jadi, usahakan bagian belakang kita ini semuanya bisa menempel dan rapat ke tembok. Oke, berdiri membelakangi dan rapat ke tembok. Ujung tumit menyentuh tembok. Kedua lengan di samping badan. Kepala dan punggung merapat ke tembok. Kepala, punggung, rapat ke tembok. Oke, harus bisa kita rapatkan. Nah, oke, jadi Bapak ulangi untuk gerakan berdiri ini, sikap berdiri ini, berdiri tegak, berdiri istirahat, dan berdiri merapat ke tembok adalah gerakan non-lokomotor karena tidak ada perpindahan tempat karena kita hanya di
satu tempat tersebut, jadi gerakan non lokomotor. Untuk gerak berdiri membelakangi tembok, bagaimana pelaksanaannya? Ini dia. Oke, kita masuk ke sikap berjalan. Sikap berjalan yang kita pelajari adalah sikap berjalan ke depan dan sikap berjalan menyangga beban. Oke, kita bahas satu persatu anak-anak. Berjalan ke depan. Berjalan ke depan ini ya, ini dia cara berjalan ke depan yang baik anak-anak. Ya, berjalan ke depan, badan harus tegak, pandangan ke depan. Tegak, pandangan ke depan. Kedua kaki melangkah secara bergantian. Kedua tangan mengayun dengan bebas dan lepas. Kedua tangan mengayun dengan bebas dan lepas. Berarti di sini kita sudah melakukan gerakan lokomotor, berpindah tempat. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Ini dia. Yang kedua, berjalan menyangga beban. Di sini ada beban yang akan kita bawa anak-anak. Nah, di atas kepala kita menyangga beban. Nah, jadi kita berusaha berjalan tetap dengan baik walaupun ada beban di atas kepala kita. Ya, berjalan menyangga beban, berdirilah dengan tegak, pandangan lurus ke depan. Letakkan buku di atas kepala. Usahakan buku tidak jatuh. Ya, letakkan dulu anak-anak. Nah, setelah berhasil, lanjutkanlah sambil berjalan. Ketika beban sudah kamu letakkan di atas kepala dan tidak jatuh, silahkan kamu mulai berjalan. Nah, kamu pertahankan sampai kamu bisa berjalan beberapa langkah, berarti gerakanmu sudah baik. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan ini. Oke, demikian anak-anak untuk materi kita ya. Bapak harap kamu bisa memahami tentang gerak berjalan dan sikap berdiri tadi. Sikap berdiri kita ada sikap berdiri tegak, sikap berdiri istirahat, dan sikap berdiri merapat ke tembok. Itu gerakan non lokomotor. Lalu sikap berjalan kita berjalan ke depan dan berjalan menyangga beban. Gerakan lokomotor. Nah, Bapak harap kamu bisa paham ya nak, dan silakan dicoba di rumah. Dan Bapak akan selalu mengingatkan kamu supaya tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuh kita ini tetap baik. Sekian materi dari Pak Jos ya. Jadi Bapak harap kamu pahami dan menjalankan pesan Bapak yang tinggi ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan PJOK yang lain. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.